Ini ada, selamat pagi Jess. Ini ada komen keren nih Jess. Ya tak jawab nih, komennya tak replay. Ya komen dari siapa ini? Komen dari Beltran. Pak Jess, maaf pertanyaan saya agak sensitif. Apakah penderita diabetes menyebabkan hubungan biologis dengan pasangan jadi terganggu? Pasti. Pasti. Ya, pasti. Karena apa? Karena burungnya tidak bisa berkicau. Orang kena diabetes, burungnya tidak bisa berkicau. Itu saya alami. Kaki-kakinya jadi hitam. Ya, kakinya itu di atas telapak, apa itu namanya itu, pergelangan kaki sampai ke jari kaki itu biasanya ada hitam-hitamnya. Dan itu kalau dibiarin, dia ndak rubah cara makannya, ya, itu pasti akan lama-lama akan borok. Borok itu luka. Lukanya tidak bisa sembuh, lukanya tidak bisa kering, sehingga ujung-ujungnya dimakan semua daging di kaki itu dan diamputasi. Rata-rata dimulai dari kaki. Saya tidak tahu kenapa dimulai dari kaki itu, sehingga kebanyakan orang diabetes pasti kakinya diamputasi. Kenapa bro? Langsung jalan bro. Ya udah. Ya, enggak jadi kakinya pasti diamputasi. Kenapa kok diamputasi? Ya karena gulanya terlalu tinggi dalam dirinya. Orang yang kena diabetes ya Jess, gulanya 150 sampai 200 aja itu disebut pre-diabetes. Ya, pre-diabetes. Nah, kalau sudah kena pre-diabetes itu pasti kamu akan minum OBAT. Minum OBAT-nya pasti hubungannya adalah pormin. Kamu begitu kena OBAT, kamu kena diabetes, minumnya pasti pormin. Nah, kalau minum pormin, itu nanti pasti ada tambahannya ada glipin itu loh. Ya, minum glipin itu. Terus kemudian setelah minum glipin nanti problemnya adalah di lambung. Nah, lambungmu pasti tambahin dengan prasol. Nah, kalau udah kena glipin, udah kena pormin, kena lambung, ya, minum prasol, pasti mengarah ke ginjal, entah 3 bulan, entah setengah tahun, entah 1 tahun kemudian, entah 2 tahun kemudian gitu. Nah, itu hidupmu udah mulai kena obat tuh, terus menerus obat. Padahal yang namanya obat itu kan harusnya menyembuhkan. Tapi anehnya kamu harus minum obat sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang saya bingung. Tapi kamu seneng. Dan dimanapun kamu ketemu sama temenmu cerita bangga dengan obat yang begitu banyak kamu minum. Nah, kalau udah kena pormin, udah kena glipin, udah kena prasol, ginjalnya pasti kena kan? Ginjalmu pasti bermasalah. Nah, kalau udah ginjalnya bermasalah, pasti ada kambing hitam. Kambing hitamnya apa? Kambing hitamnya kalau di dalam tubuh itu namanya kolesterol. Kambing hitamnya kalau dalam tubuh itu namanya pengentalan darah. Kambing hitamnya kalau dalam tubuh itu nanti yang disalah-salahkan adalah ya banyak yang disalahkan ya. Tapi ada juga makanan yang dikambing hitamkan. Ya, yang dikambing hitamkan pasti telur, pasti daging, pasti ikan gitu. Padahal sel tubuhmu itu kan sel. Sel itu kan makanannya kan protein. Sel itu makanannya adalah asam lemak, asam amino. Sel itu makanannya adalah asam telur, ikan. Ya, telur, ikan, daging, seafood. Itu kan makanannya sel kan itu. Jadi selmu itu makanannya adalah asam amino sama asam lemak. Gitu. Tapi karena kamunya selalu mengkambing hitamkan protein yang namanya asam amino dan asam lemak itu, sehingga kamu tidak memberikan makanan selmu, makanan yang sejatinya, dan kamu menolak makanan-makanan itu. Nah, gara-gara kamu menolak makanan-makanan itu, kamu memilih obat ketimbang makanan-makanan itu. Nah, nambahnya nanti ada statin ya, terus kemudian pengencer darah, terus kemudian macam-macam penambahannya itu. Saya kalau enggak salah ya, saya hitung obat saya 6 tahun yang lalu, OBAT saya itu saya minum ada kurang lebih sekitar 18 obat. Ya, ada kurang lebih sekitar 18 obat. Ya, buat apa kalau seandainya kamu itu mau sembuh tapi justru malah harus minum obat? Kan harusnya kamu sembuh itu harusnya adalah makan. Ya, makananmu yang menjadi obat, bukan obatmu yang menjadi makanan. Ya Jess, ya.
makananmu menjadi obat atau obat menjadi makananmu. Itu pilihannya ada di kamu loh, ya. Bukan di saya yang menyarankan, bukan di DKTR, tapi pilihannya ada di kamu. Karena yang menjalani hidupnya kamu. Makanannya kan masuk ke mulutmu, bukan masuk ke mulut saya dan bukan masuk ke mulut DKTR. Ya, makanannya masuk ke mulutmu. Nah, itu pilihan. Kalau kamu bernalar, ya kalau orang beragama kan nggak pakai nalar. Kalau orang beragama kan pakainya iman. Ya. sorry ini karena di jalan ini, ya. Ya Jess, kamu kan harus pakainya nalar, ya, nalar. Bener enggak? Nah sekarang kalau memang kamu minum pengencer darah dan kemudian bisa menyembuhkan, ya harusnya kan berhenti minum pengencer darah, karena itu menyembuhkan. Tapi kenyataannya kan sampai innalillahi kamu harus minum pengencer darah. Itu namanya bukan menyembuhkan. Kalau kamu menyembuhkan, ya berarti kamu bebas dengan OPAT itu. Kayak saya nih, udah bebas dengan OPAT itu. Karena saya udah memberhentikan OPAT saya, sehingga saya sekarang tidak minum OPAT lagi. Kenapa enggak minum OPAT lagi? Ya karena saya makan makanan saya. Apa makanan saya? Makanan saya adalah telur, ikan, daging, dan seafood. Ya, sehingga saya mendapatkan keajaiban dalam kesehatan saya. Sehingga ketika saya makan telur, ikan, daging, dan seafood, maka sel tubuh saya makan. Ya, saya menyingkirkan masalahnya. Masalahnya apa? Jajanan, cemilan, cepuluh, ceplas, gorengan, minuman-minuman manis, itu masalahnya. Ya, termasuk tepung-tepungan. Semua makanan yang dari tepung, singkirkan semua, termasuk nasi. Makanya saya kan selalu bilang 6 tahun sampai hari ini saya udah enggak makan nasi lagi. Dan sehat. Dan itu yang paling penting tuh. Ya. Burungnya berkicau riang gembira. Kamu kalau udah kena diabetes, waduh, menderita itu. Ya. Makanya banyak wanita-wanita yang pekerjaannya selingkuh gara-gara apa? Gara-gara lakinya burungnya nggak bisa berkicau. Bisa berkicau sebentar, kemudian begitu masuk sangkar, mati. Ya itu orang-orang yang udah pertanda gula di atas 150 ya kayak begitu. Ya, orang yang pertanda gulanya udah menuju ke diabetes ya kayak begitu. Ya, yang paling simpel gampang yang perutnya buncit itu aja. Ya, yang perutnya gede, lingkar pinggangnya, lingkar perutnya melebihi 100 meter, 100 cm. Ya, itu udah pasti itu kena itu. Ya, pertanda itu pertanda. Nah, makanya yang paling gampang untuk mengempeskan perut, yang paling gampang adalah kamu tidak makan. Itu yang paling gampang. Nah, yang paling sehat adalah tidak makan pagi dan tidak makan malam. Itu yang paling sehat. Pasti 3 minggu, 1 bulan perutmu kempes, pasti. Kenapa ya? Karena kamu tidak makan, jadi perutmu kempes. Ya, itu dia caranya. Kalau tidak, ya tidak bisa. Karena sit up itu tidak mengempeskan perut. Sit up itu mengencangkan otot atau massa ototnya dikencangkan, ditambah. Ya, yang bisa mengempeskan perut, lemaknya terkuras, itu adalah tidak makan dan kamu hanya minum. Nah, nanti lemakmu akan habis dimakan sama ototmu. Karena kebutuhan energinya, kebutuhan kalorinya mengambil dari cadangan energi yang ada dalam tubuh, bukan dari asupan yang terus melek motong, melek cangkem. Itu makanan jajanan. Ya kamu nggak akan kempes perutmu gitu. Tapi dengan cara seperti yang saya sampaikan, tidak sarapan dan tidak makan malam, itu adalah salah satu cara terbaik dan sehat untuk kamu bisa menikmati kesehatan kamu. Ya, terutama menghindarkan masalah penyakit yang disebut sebagai penyakit gula ini. Gitu, Jess, ya. Enak kan? Kalau udah ngerti rasanya, ngerti rahasianya, itu kan nikmat banget. Sehingga kamu bisa menjalani kehidupan dengan sehat luar biasa. Karena kesehatan ada di tanganmu kok, bukan di tangan orang lain. Ya, kalau kamu ngerti rahasia itu, ya sehat kamu. Kayak saya begini. Nah, saya udah memulainya 6 tahun yang lalu. Masa kamu nggak memulai? Masih aja senang banget dengan keadaanmu untuk itu. Ya, gitu ya, Jess. Kayaknya kurang ke kanan ini. Pas nggak? Pas ya, oke. Ya, Jess, gitu ya. Sip, sehat.